poin yang pertama, yaitu pendekatan Montessori. Metode Montessori adalah sebuah metode pendidikan bagi anak yang di dalam penyusunannya berdasarkan pada teori perkembangan anak. Karakteristik dari metode ini adalah menekankan pada aktivitas yang muncul pada diri anak dan menekankan pada adaptasi lingkungan belajar pada level perkembangannya, dan peran dari aktivitas fisik dalam menyerap konsep pembelajaran dan kemampuan praktis. Sesuatu yang lebih utama dari gagasan Montessori adalah melebihi fokus belajar pada aktivitasnya. Gagasan Montessori menyatakan bahwa pendidikan harus berjalan sesuai dengan perkembangan. Pendekatan Montessori menggunakan pengamatan atau observasi klinis. Pendekatan ini memiliki pijakan yang cukup kuat karena merupakan turunan dari teori-teori klasik yang teruji keabsahannya. Poin yang kedua adalah urgensi pendidikan anak usia dini. Menurut Maria Montessori, pendidikan sejak lahir atau sejak anak berusia dari 0 sampai 6 tahun diharapkan kepada kedua orang tua maupun gurunya harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi anak untuk belajar. Pemikiran Maria Montessori telah memberikan kontribusi yang besar terhadap revolusi pendidikan dewasa ini. Ia menganggap bahwa anaklah yang membangun orang dewasa, bukan orang dewasa yang membangun anak. Anak makhluk yang kontributif, yang memerlukan bantuan orang dewasa agar perkembangannya optimal. Pendidikan yang selama itu terjadi dalam pandangan Montessori telah membelenggu perkembangan anak. Guru dan orang dewasa yang organisatris, otoriter, dan berperan sebagai ahli adalah merupakan kekeliruan besar. Orang dewasa atau guru yang demikian akan membelenggu potensi dan perkembangan anak. Selanjutnya, anak akan berkembang seadanya, bahkan dalam potensi dan kondisi yang tertindas. Hal tersebut di atas menyebabkan ia menekankan perlunya pola pendidikan baru, yaitu sistem pendidikan sejak anak usia dini yang sesuai dengan perkembangan anak, di mana peran orang dewasa dan peran orang tua sangat penting dalam membantu perkembangan mereka secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tujuan dari metode Maria Montessori. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, maka Maria Montessori mengembangkan sebuah metode di mana metode tersebut bertujuan untuk yang pertama membantu para orang tua dalam menerapkan pola pembelajaran yang efektif agar anak dapat berkembang dengan baik. Di mana tujuan yang pertama ini ditujukan kepada kedua orang tua agar orang tua dapat membimbing dan mengasuh anaknya dengan pola pengasuhan yang baik sehingga anak dapat berkembang dengan baik pula. Kemudian yang kedua, membantu mengembangkan sikap kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Yang ketiga, agar anak dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangannya atau anak dapat berkembang dengan sesuai dengan tingkat usianya. Kemudian yang keempat, menerapkan kegiatan belajar melalui kegiatan bermain. Nah, jadi tujuan kegiatan bermain pada anak usia dini itu ditujukan untuk mendapatkan sebuah pembelajaran. Kemudian yang kelima, anak dianjurkan berkonsentrasi dan kreatif dalam suatu kegiatan belajar.
Poin yang keempat yaitu karakteristik metode Montessori. Nah, karakteristik metode Montessori ini menyatakan bahwa kurikulum harus didasarkan pada sebuah ilmu pengetahuan pendidikan yang sejati. Nah, bagaimana yang sejati? Yang sejati itu melibatkan informasi dari ilmu-ilmu kedokteran, antropologi, dan pengamatan klinis terhadap anak-anak. Nah, jadi Montessori ini dirancang dari kurikulum dari kurikulum dasarnya agar dapat digunakan secara tepat dan efektif. Nah, jadi kurikulum tersebut dapat pada sebuah lingkungan yang terstruktur. Jadi anak-anak di dalam lingkungan ini bebas melakukan eksplorasi dan memilih bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan mereka. Nah, jadi dalam lingkungan mereka itu yang disiapkan itu adalah bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan dari kurikulum tersebut. Nah, itu adalah yang terkait dengan keterampilan hidup sehari-hari. Itu ada pelatihan indera, kemudian bahasa dan matematika, dan perkembangan fisik, sosial, dan budaya secara umum. Nah, jadi dasar-dasar pendidikan Montessori ini mendasarkan itu ada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pendidikan sendiri. Nah, jadi pendidikan sendiri ini menurut Montessori itu anak-anak memiliki potensi atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Nah, jadi anak-anak tidak pernah berpikir bahwa belajar sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, tapi sebaliknya. Nah, dan selain itu anak juga memiliki keinginan untuk mandiri. Keinginan untuk mandiri tersebut muncul dari dalam diri anak itu secara spontan yang merupakan dorongan batin. Nah, jadi dorongan batin ini sewaktu-sewaktu akan meminta pemenuhan dan pemuasan. Nah, jadi dorongan-dorongan ini akan terpenuhi dengan memfasilitas anak dengan aktivitas yang penuh kesibukan. Dalam keinginan ini anak juga tidak dibantu, tetapi harus berlatih dengan sendirinya. Nah, jadi di poin yang kedua itu ada masa peka. Nah, jadi masa peka ini masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Nah, jadi ketika masa peka ini datang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Nah, jadi guru di sini memiliki kewajiban. Nah, jadi kewajiban itu untuk mengobservasi munculnya masa peka dalam diri anak. Nah, jadi guru harus memiliki kecakapan dalam mengobservasi sehingga peristiwa-peristiwa yang ajaib yang datang secara spontan dapat langsung digunakan oleh guru. Nah, untuk mengambil tindakan dengan memberi bantuan kepada anak dalam memilih alat permainan ataupun pembelajaran yang sesuai dan tepat dengan waktunya. Nah, jadi di poin C itu ada kebebasan. Nah, jadi di sini kebebasan itu adalah bahwa pendidikan sudah selayaknya untuk tidak dibebankan kepada anak. Nah, jadi lingkungan belajar harus diciptakan dalam suasana yang kondusif. Nah, jadi kondusif yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bertindak secara bebas. Nah, jadi bertindak secara bebas dan mengembangkan dirinya sendiri. Nah, Montessori ini merasa bahwa kebebasan dalam lingkungan yang telah dimodifikasi ini sangatlah penting untuk perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya. Nah, jadi di D itu ada mendorong kekuatan otak anaknya. Jadi di sini menurut Maria Montessori, otak potensi anak harus didorong
dan direspon serta dikembangkan oleh guru atau orang tua. Nah, jadi lebih lanjutnya itu Montessori menjelaskan bahwa pada tahun awal mulai dari anak lahir sehingga usia 6 tahun, latihan-latihan untuk mengembangkan kepekaan sensoris sangatlah berharga karena pada masa inilah sistem saraf berkembang. Nah, jadi pada masa itulah sistem saraf anak itu berkembang. Nah, ketika merangsang indera anak-anak dengan cara mengharuskan mereka untuk memperhatikan dan membedakan sifat-sifat antara benda yang satu dengan benda yang lain. Terus ada sinyal-sinyal dikirimkan dari sistem saraf ke otak, kemudian kembali lagi. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jadi semakin sering hal ini terjadi, semakin kuatlah jalur urat saraf dalam otak karena otak menerima rangsangan penting yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Nah, jadi cara belajar atau penerimaan, penggabungan dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan itu di kemudian hari bergantung pada kuat atau tidaknya otak anak sejak dini. Nah, jadi sejak dinilah otak anak itu mulai dilatih. Nah, jadi Maria Montessori ini mengajarkan kepada guru dan orang tua bahwa untuk tidak memaksa kehendak yang tidak dijalankan dengan kekuatan. Nah, otak anak anak diberikan ruang dan waktu untuk mengekspresikan kemampuannya yang tidak didampingi oleh orang dewasa. Nah, jadi di sini seorang guru ataupun orang tua itu tidak berhak untuk melarang-larang apa yang dilakukan oleh anak, apalagi anak usia dini. Nah, jadi di anak usia dini itu otak mereka lagi aktif-aktifnya untuk bermain.